Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak ingin melanjutkan materi yang kemarin ya, tentang kebutuhan. Oke anak-anak sekalian, sebelum masuk kepada materi, ada baiknya Bapak ingatkan sekali lagi agar kalian selalu berdoa, ya, selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas, ya. Lalu juga mengikuti protokol kesehatan, selalu menggunakan masker pada saat kalian keluar dari rumah, juga menghindari kerumunan. Ingat, karena di Cilegon ini wilayahnya masih masuk zona merah menuju oranye, mudah-mudahan juga cepat hijau begitu, sehingga kita dapat kembali bertatap muka. Baiklah anak-anak sekalian, ada baiknya kita langsung saja masuk ke materi. Materi kita kali ini yaitu tentang tentang kebutuhan ya, melanjutkan dari kegiatan yang kemarin. Nah ini materi kita tentang kebutuhan manusia. Oke, tolong perhatikan gambar ini. Di sini ada dua buah gambar, yaitu HP dan buku pos. Di sini ada perintah. Coba perhatikan kedua benda ini termasuk keinginan atau kebutuhan ya. Nah, ini bingung ini. Nah, untuk menentukan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, harus dibuat skala prioritas. Nah, nih skala prioritas. Apa sih skala prioritas? Skala prioritas itu ukuran kebutuhan yang harus dibuat secara tersusun, urut ya, dari yang penting sampai yang biasa, yang paling butuh sampai yang tidak butuh. Nah, itu namanya skala prioritas. Itu bisa kalian buat di rumah, gitu ya. Skala prioritas ini untuk menentukan besarnya pendapatan yang kita peroleh, jadi uang jajan kalian, dengan besarnya pengeluaran. Jangan sampai uang jajannya habis minta lagi, uang jajannya habis minta lagi. Nah ini begitu juga kepada orang tua. Ini antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan harus seimbang gitu. Nah, sehingga kita akan tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kebutuhan ini harus didahulukan, baru keinginan, ya. Mari kita lihat apa itu kebutuhan. Nah, kebutuhan adalah suatu keinginan. Jadi kebutuhan itu juga keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Kalau tidak dipenuhi, orang itu akan menjadi tidak sehat atau bisa saja meninggal gitu loh. Nah, contohnya makan. Makan ini kan kebutuhan. Semua manusia butuh makan. Kalau nggak makan, sakit. Nah, lama-lama meninggal gitu ya. Nah, ini namanya kebutuhan. Nah, kalau kita lihat tadi di gambar tadi, ada HP, ada buku. Mana yang kebutuhan? Kalau kita beli HP, ya kita bisa belajar sekarang menggunakan HP. Tapi bayangkan kalau nggak ada bukunya gimana? Nah, kalau ada buku nggak punya HP, nah masih ada fasilitas sekolah, ya kan? Nah, jadi yang kebutuhan adalah buku, keinginan adalah HP. Oke? Nah, sekarang kita perhatikan berikutnya. Macam-macam kebutuhan ya. Nah, ini berdasarkan intensitasnya itu dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Apa sih itu primer? Primer itu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Bagaimana jika tidak dipenuhi? Ya, kalau tidak dipenuhi manusia tidak sehat, gitu loh, dan tidak akan dapat bertahan hidup. Contohnya pakaian.
Pakaian ini dapat melindungi manusia dari cuaca, ya. Bayangkan kalau kamu nggak berpakaian, apalagi musim hujan, waduh, bisa sakit, ya kan? Berikutnya makan. Makan ini juga kebutuhan pokok, ya. Kalau lapar ya harus makan, haus juga harus minum. Nah, ini kebutuhan pokok. Lalu berikutnya kebutuhan pokok yaitu tempat tinggal. Orang kalau nggak punya tempat tinggal repot. Manusia purba aja punya tempat tinggal di gua-gua, ya kan? Nanti kita akan masuk ke materi manusia purba nanti ya. Jadi kebutuhan primer itu terdiri atas 3: sandang, pangan, papan. Jelas? Nah, berikutnya sekunder. Sekunder ini adalah kebutuhan pelengkap dari kebutuhan primer, gitu loh. Ya. Nah itu contohnya lemari baju. Bajunya kebutuhan pokok, gitu ya. Nah tapi lemarinya itu kebutuhan sekunder. Kan nggak punya lemari bisa disimpan di kardus. Jam tangan, sabun mandi. Nah itu kebutuhan sekunder. Lalu tersier. Tersier ini adalah kebutuhan barang mewah, kalung emas, cincin, gelang, dan sebagainya. Apakah anak sekolah boleh pakai? Oh, tidak boleh, ya, daripada kena poin. Nah, sekarang macam-macam kebutuhan berdasarkan sifatnya. Tadi berdasarkan intensitasnya ya. Nah, sekarang berdasarkan sifatnya ada 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu apa? Nah, ini kebutuhan jasmani. Ini kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang memberikan kepuasan kepada badan atau jasmani kita. Dan ini bersifat materi, barang, makan, contohnya ya kan. Nih, kalau kita lapar harus makan, haus harus minum, ya. Pakaian, ini kebutuhan jasmani. Kalau sakit, minum obat. Nah, ini kebutuhan jasmani. Oke. Nah, berikutnya kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani. Oke, ini kita lihat. Nah, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini dirasakan oleh kita untuk kepentingan jiwa kita. Ini bisa menimbulkan rasa puas, nyaman, dan aman. Contohnya, kalian sudah di rumah terus belajar, ya kan? Nggak main, nggak apa, tentunya kalian jenuh. Nah, kalian perlu berwisata, ini berenang, ya kan, di alam. Ini kan airnya dingin, gitu ya, pemandangan alam yang bagus. Nah, ini bisa membuat kita menjadi nyaman, gitu kan, tenang, gitu. Lalu sholat, keagamaan untuk orang-orang yang menganut agama Islam itu bisa melaksanakan ibadah sholat, gitu ya. Nah, begitu juga dengan agama-agama yang lain seperti Nasrani, ya, menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Yang Hindu juga begitu, yang Buddha pun begitu, gitu ya. Nah, itu. Nah, itu kebutuhan menurut sifatnya ada 2, jasmani dan rohani. Berikutnya kebutuhan berdasarkan waktu. Kebutuhan berdasarkan waktu ini ada 2, yaitu kebutuhan sekarang, ya, hari ini harus terpenuhi, dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang ini kayak apa? Nah, kita lihat kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga. Misalnya orang sakit, ya harus minum obat, ya kan? Orang lapar, ya harus segera minum. Orang lapar ya harus makan, ya kan? Orang haus, ya segera minum, gitu ya. Nah, lalu kebutuhan yang akan datang beda nggak? Oh ya beda. Kebutuhan yang akan datang itu kayak apa? Nah, kita lihat. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan di masa mendatang. Jadi kita siapkan dulu sekarang. Contohnya menabung. Menabung itu untuk kebutuhan yang akan datang, ya kan?
Sekolah itu juga untuk keperluan yang akan datang. Nah, itu anak-anak, kalian sudah tahu ya berdasarkan si subjeknya. Sekarang kebutuhan berdasarkan subjeknya. Tadi berdasarkan apa tadi? Kebutuhan yang akan datang. Oke. Berikutnya adalah kebutuhan berdasarkan subjeknya. Subjeknya ini berarti orangnya. Ya. Berdasarkan subjeknya ini ada dua, kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu ini kayak apa? Nah, kita lihat kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang langsung berhubungan dengan orangnya, gitu, dengan orang per orang atau individu. Contohnya kebutuhan makan, ya kan orang laparnya nggak sama ya. Minum begitu juga, pakaian ukurannya berbeda-beda, seleranya juga nggak sama. Kacamata pun begitu, sepatu juga begitu. Nah, ini kebutuhan individu. Berikutnya kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok itu, nah ini kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dirasakan bersama, ya. Contohnya seragam sepak bola, ya kan? Itu kan dirasakan bersama satu tim. Seragam sekolah, begitu. Coba kebayangkan kalau kamu nanti sudah tatap muka, orang berseragam putih biru, kamu berseragam pramuka, bagaimana rasanya? Nah, itu adalah kebutuhan kelompok. Ya, udah ya, berarti sudah tahu kebutuhan berdasarkan subjeknya, dan berdasarkan subjeknya ini ada dua, individu dan kelompok. Berikutnya, nah setelah kita mempelajari beraneka macam kebutuhan, tadi ada intensitasnya, ya kan? Terus berdasarkan waktunya, berdasarkan subjeknya, ya kan? Terus berdasarkan apa? Waktu penggunaannya itu beda-beda. Nah, setelah kita tahu, dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan orang itu berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan jenis kelamin. Nah, berdasarkan jenis kelamin, laki sama perempuan ini pasti berbeda kebutuhannya, ya kan? Nggak sama. Terus berdasarkan tingkat pendidikan juga pasti berbeda, ya kan? Berdasarkan tempat tinggalnya juga berbeda-beda, gitu loh. Berdasarkan tempat tinggal, sinyalnya aja beda-beda, otomatis kartunya pun nggak sama, gitu kan? Ada yang pakai XL lancar, ada yang pakai M3, ada yang pakai simpati dan sebagainya. Tergantung tempat tinggalnya, itu baru dari kartu, gitu ya. Belum lain-lain. Lalu berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ini juga berbeda-beda. Tingkat pendapatannya, nah ini juga menghasilkan kebutuhan yang berbeda. Status sosial, juga perbedaan selera. Nah itu anak-anak ya, jadi yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Oke, anak-anak sekalian, jadi batas video kita sampai di sini. Nanti kita akan bertemu kembali pada materi berikutnya, yaitu alat pemuas kebutuhan. Nah, baru ini nanti kita akan ngerti yang dimaksud dengan kelangkaan. Begitu. Oke, anak-anak. Baiklah anak-anak sekalian, itu tadi materi yang sudah Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Tapi Bapak ingin memberikan 3 pertanyaan saja yang mohon dijawab di buku tulis seperti biasa, ditulis, difoto lalu dikirimkan, ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Nomor 2, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan kebutuhan manusia? Yang ketiga, jelaskan pengertian dari skala prioritas. Oke anak-anak, 3 pertanyaan saja.
Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.